Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita telah masuk dalam Rabu yang ketiga dalam bulan Agustus tahun ini. Sebelum kita masuk atau melanjutkan aktivitas kita, ada baiknya kita menerima sapaan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan petunjuk dalam perjalanan kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita pagi ini diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun yang menanyakannya. Hidup dalam penjajahan adalah hidup yang penuh penderitaan. Fisik dan batin pasti tertindas. Demikianlah bangsa Israel dalam pembuangan di Babylon. Mereka tidak berdaya untuk membebaskan diri. Tidak ada yang peduli dengan penderitaan mereka. Semua itu terjadi karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Namun, kasih Tuhan lebih besar dari murkanya. Tuhan menjanjikan pembebasan, menjanjikan pemulihan. Tuhan yang berinisiatif untuk memerdekakan mereka. Dengan firman ini kita dihiburkan. Pertama, Tuhan melihat penderitaan kita. Tuhan peduli dengan keadaan dan keprihatinan hidup kita. Dengan kasih-Nya, Tuhan berjanji untuk memberi kesembuhan, memperbaharui situasi dan kondisi kita. Tuhan tidak pernah menjadi penonton dalam hidup umat-Nya. Karena itu kita bersyukur ada Tuhan yang peduli, yang bersedia melawat dan memulihkan keadaan kita. Kasih Tuhan Allah telah dinyatakan dalam kehadiran Tuhan Yesus dan kesediaan Tuhan Yesus menanggung dosa kita agar kita dapat hidup dalam pengharapan. Yang kedua, hiduplah dengan berpegang kepada janji Tuhan. Walau hidup penuh dengan tantangan, tetaplah memegang janji Tuhan. Jangan putus asa atau frustrasi. Jangan menyerah kepada keadaan. Teruslah berjuang dan berusaha dalam pengharapan dan berpegang teguh kepada janji Tuhan. Janji Tuhan adalah kekal dan kepastian. Tidak ada luka, penyakit, atau masalah hidup yang tidak dapat disembuhkan atau diberi solusi oleh Tuhan. Tidak ada situasi dan kondisi yang tidak dapat diubah oleh Tuhan. Karena itu, tetaplah hidup dalam pengharapan serta yakin teguh dengan janji Tuhan. Ingat, hidup kita bukanlah suatu kebetulan. Hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Yang ketiga, sebagai orang dan umat yang telah dibaharui, telah diselamatkan oleh Tuhan, kita perlu mengikuti langkah Tuhan yang bersedia mengobati luka umat-Nya. Dalam hidup sehari-hari, banyak orang yang hatinya terluka. Tuhan mengutus kita untuk mewujudkan janji Tuhan, mengobati luka batin orang lain. Dan selanjutnya, kita diingatkan agar tetap menjaga diri, agar sikap kita tidak melukai hati dan jiwa orang lain. Kita diutus Tuhan untuk membawa kesembuhan, pemulihan, memberi kesegaran, dan semangat baru terhadap sesama. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan memberkati. Amin.